Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Arlinda dengan NIM 241010504376, menjelaskan tugas kredit analis, menganalisis 5 kredit rasio. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah alat analisis keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Adapun kelebihan rasio likuiditas meliputi mudah dipahami, mengukur kesehatan keuangan, perbandingan, sedangkan adapun kekurangannya yaitu tidak menunjukkan kualitas aset, pengaruh musiman, tidak mempertimbangkan kewajiban jangka panjang. Adapun indikator rasio likuiditas yaitu meliputi current ratio. Apa itu current ratio? Yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Yang kedua ada quick ratio, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Yang ketiga, cash ratio, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan kas dan setara kas. Yang keempat ada operation cash flow ratio, yaitu mengukur seberapa baik arus kas dari operasi dapat menutupi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya ada rasio solvabilitas, adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini menunjukkan beberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan kewajibannya. Adapun kelebihannya yaitu menunjukkan stabilitas keuangan, memudahkan perbandingan indikator rasio. Kekurangannya yaitu tidak memperhitungkan likuiditas, pengaruh akuntansi, dan tidak menunjukkan kinerja yang operasional. Indikator solvabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Indikator ini memberikan gambaran tentang seberapa baik aset perusahaan dapat menutupi utang-utang yang dimiliki, sehingga menunjukkan stabilitas keuangan perusahaan. Adapun rumusnya yaitu rasio solvabilitas total aset dibagi total kewajiban, rasio utang terhadap aset dibagi total kewajiban dibagi total aset, rasio utang terhadap ekuitas yaitu total kewajiban dibagi total ekuitas. Selanjutnya ada rasio profitabilitas, adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari pendapatan yang diperoleh. Rasio ini memberikan informasi tentang efisiensi operasi dan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rumusnya adalah margin laba kotor dibagi pendapatan dikali 100%, sedangkan margin laba koperasi yaitu laba koperasi dibagi pendapatan dikali 100%. Adapun kelebihannya yaitu menunjukkan kinerja keuangan, membantu pengambilan keputusan, perbandingan antar perusahaan, dan indikator efisiensi. Ada kekurangannya yaitu tidak memperhitungkan faktor eksternal, dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi, fokus pada laba, rentan terhadap manipulasi. Adapun indikatornya yaitu ukuran margin laba kotornya, menunjukkan presentasi pendapatan yang tersisa setelah dikurangi biaya langsung produksi. Yang kedua, laba operasi, mengukur laba dari operasi inti perusahaan sebelum pajak dan bunga. Return of asset, mengukur efisiensi perusahaan dalam penggunaan aset untuk menghasilkan laba. Return of equity, mengukur seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba dari investasi pemegang saham. Selanjutnya ada rasio aktivitas, yaitu ukuran yang digunakan untuk menilai efisiensi perusahaan dalam penggunaan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Rasio ini menunjukkan seberapa baik perusahaan mengelola sumber daya dan operasinya. Rumusnya yaitu rasio perputaran aset turnover of asset, pendapatan dibagi total aset. Kelebihannya yaitu menilai efisiensi operasional, yang kedua pengambilan keputusan, yang ketiga perbandingan, yang keempat analisis tren. Kekurangannya yaitu tidak memperhitungkan variabel eksternal, dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi, fokus terbatas, dan variasi dalam industri. Adapun indikatornya, rasio perputaran aset, yaitu indikatornya mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan total aset untuk menghasilkan pendapatan. Yang kedua, rasio perputaran persediaan, indikatornya menunjukkan seberapa cepat perusahaan menjual dan mengganti persediaan. Yang terakhir ada rasio pasar, yaitu ukuran yang digunakan untuk menilai pasar
perusahaan dibandingkan dengan kinerja keuangannya. Rasio ini membantu investor dalam mengevaluasi apakah saham suatu perusahaan dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah. Rumusnya P/E ratio, harga saham dibagi harga per saham, P/B ratio, harga saham dibagi nilai buku per saham. Adapun kelebihannya yaitu evaluasi. Yang kedua, perbandingan antar perusahaan. Yang ketiga, fokus pada kinerja pasar. Yang terakhir, mengukur imbal hasil. Adapun kekurangannya yaitu dipengaruhi oleh sentimen pasar, keterbatasan data, tidak menggambarkan kinerja jangka panjang. Yang terakhir ada variasi dalam interpretasi. Adapun indikatornya yaitu price to earning ratio. Indikatornya mengukur beberapa banyak investor bersedia membayar untuk setiap unit laba perusahaan. Dan yang kedua ada price to book ratio, yaitu indikatornya membandingkan nilai pasar perusahaan dengan nilai bukunya, menunjukkan beberapa banyak investor membayar untuk setiap unit nilai buku. Sekian penjelasan 5 analis rasio keuangan saya. Apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.